wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menyaksikan segala-galanya melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya di penjuru bumi manapun, khususnya saudara kita di Palestina yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penjajahan. Allah menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semuanya disaksikan oleh Allah. Dan satu-satunya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap yang wafat dijadikan syuhada, bisa masuk surga tanpa hisab. Setiap yang terluka, sakit oleh Allah dibersihkan dari semua dosa dan aibnya, diangkat derajatnya, diberikan pahala melimpah, sehingga kelak bisa menjadi ahli surga juga. Dan semoga sepanjang ada umur oleh Allah dikuatkan imannya, diberikan keteguhan keyakinan kepada Allah, semangat berjuang, istiqomah, dan pada saat wafat kelak diwafatkan husnul khotimah. Dan semoga Allah penguasa segala-galanya membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari para penjajah, dari Israel yang menjajah. Mudah bagi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan semoga Allah memberi kemampuan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang manfaat bagi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sekarang tidak bisa lepas pikiran ini dari Palestina. Tetapi pikiran kita tidak boleh kontraproduktif. Jadi kita berpikir, tapi berpikir yang jadi solusi. Karena seperti yang pernah kita bahas, bahwa kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan sampai kita fokus dengan yang di luar kendali kita. Keadaan di Palestina di luar kendali kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan sikap kita. Jangan sampai kita berpikir tentang sesuatu tapi kita hanyut dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang pernah disampaikan, minimal kita menghidupkan empati kita. Waduh, di sana sedang dibom. Sudah 2.700 yang meninggal, anak-anak. Ini secara manusiawinya, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, ada yang sekeluarga meninggal semua. Ini menyedihkan, diblokir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik. Setiap waktu bom berjatuhan, ini harus ada rasa prihatin, rasa sedih, rasa pedih. Tapi ada tapinya. Sesudah itu harus kita tingkatkan, oh ada Allah. Allah yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang meninggal kecuali orang meninggal dengan izin Allah. Orang meninggal karena dicabut nyawanya pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Atas perintah Allah malaikat maut mencabut. Nah, pindah dari sedihnya orang yang meninggal terhimpit atau kena bom atau ambruknya bangunan, kita harus ada pikiran lain di hati kita, ada Allah.
pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun lintasan peluru yang tidak diketahui oleh Allah. Ini harus ada dalam keyakinan kita, karena Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi jangan hanya berpikir secara manusiawi tanpa dikaitkan dengan iman. Bagaimana yang meninggal? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, walau sekejap tidak bisa dimajukan. Oh ya, yang meninggal ini pasti sudah waktunya. Ada 3 kan? Waktu, tempat, cara. Meninggal, oh ya meninggal. Tapi mereka dalam keadaan berjuang, berarti meninggalnya insya Allah jadi syuhada. Seperti apa syuhada? Syuhada orang yang masuk surga tanpa hisab dan bisa memberi syafaat nanti kepada yang lainnya. Nah ini, pikiran ini harus ada pada diri kita. Tidak boleh hanya memikirkan peperangan, tertimbun, luka, darah, sakit. Ini tidak cukup. Ini orang-orang tidak pakai iman mungkin berhenti di sini, tapi kalau pakai iman harus ke sana. Lalu semuanya harus pakai dalil. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Oh ya, ini semua tetap terjadi dengan izin Allah. Yang Islam meninggal, yang tidak Islam juga meninggal. Palestina meninggal, Israel juga ada yang meninggal. Semuanya makhluk ciptaan Allah, semuanya akan meninggal, dan kita juga pasti meninggal, benar? Di penjuru bumi manapun meninggal. Meninggal bukan karena peperangan, meninggal karena sudah waktunya. Hanya ada yang lewat. Seperti kemarin COVID. Yang meninggal ada, tidak kena COVID juga meninggal. Oh ya, semuanya nanti ada meninggal. Dari kedua belah pihak meninggal, termasuk kita. Ya kan? Kita pasti meninggal, tidak? Di Indonesia banyak yang meninggal. Banyak. Baru terdengar itu, baru baca ada yang tertabrak kereta api dua ojek. Ya, itu pun begitu. Meninggal waktunya, datang ke tempat meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau sudah waktunya meninggal. Ini penting sekali ya, supaya kita tidak sampai mengambil hikmah. Oh, kalau sudah meninggal. Dan di kalangan orang beriman di Palestina juga begitu. Jadi kalau habis syahid tuh, yang video yang sedang viral itu seperti yang bersyukur. Suaminya syahid. Karena punya pemahaman yang lebih baik tentang kematian di jalan Allah. Semoga benar-benar syahid. Kemudian bagaimana yang tidak pakai iman? Ya, dia sangat merugi. Bedanya tentara Israel dengan tentara Palestina. Kalau Palestina rindu kematian, seperti orang mau pulang kan senang. Sedangkan yang ini takut mati, itu yang paling membedakan. Beda sekali. Lalu apalagi? Bagaimana yang terluka, sakit dan sebagainya? Kita buka surat Al-Hadid ayat 22, 23. Ya kan? Bisa dibantu dibacakan, Ustaz?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tidak ada satupun, dua-dua ya, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada dirimu sendiri, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di dalam kitab min qabli, sebelum an-nabra'aha, kami mewujudkannya. Inna, sesungguhnya, zalika, yang demikian itu, 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, apapun, dan juga yang menimpa pada diri kita, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Allah menjelaskan yang demikian itu likai lama, supaya kamu tidak terlalu berduka. Jadi pasti ada duka di sini, tapi tidak berlebihan dengan sesuatu yang luput darimu. Artinya luput dari keselamatan, luput dari keuntungan, apa yang kita sering anggap musibah, kepahitan. Nah, oh ini sudah tertulis ya. Dan wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wah, ini hafiz nih 30 juz, kita harus tahu bahwa ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita bersyukur. Oh, Darut Tauhid, ya ini sudah tertulislah di Lauh Mahfuz. Masa ini nggak ada tulisannya? Ya, sudah tertulis, cuma kita bagian dari episode terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Ini anak ini pintar sekali, nilainya A semua cum laude. Ini sudah tertulis. Jadi tidak ada ujub. Kita ikhtiar, tapi kalau sudah jadi, maka kita anggap ini memang min fadli rabbik. Bisa dipahami? Kita ikhtiar, belajar sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas, tapi kalau sudah terjadi, ini memang sudah tertulis di sana. Jadi itu upaya menghilangkan ujub. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Begitu. Jadi ini penting, ini penting sekali supaya ketika terjadi sesuatu, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi tidak terpuruk hati kita dalam sedih. Sedih wajar. Sedih itu normal, ya. Sedih itu bagian software, tapi terus-menerus dalam kesedihan, ini tipu daya setan. Maka orang yang disukai Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak takut dengan duniawi ini yang belum terjadi, dan tidak sedih dengan yang sudah terjadi. Ini penting, ini bagian karunia Allah bagi orang beriman itu adalah tidak dicekam kecemasan.
terhadap yang belum terjadi dan tidak sedih, terluka, sengsara dengan yang sudah terjadi. Sedih normal ya, tapi terus-menerus dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kesedihan, ini menunjukkan kualitas keimanan kita yang belum bagus.